Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Selamat datang di pemahaman Skriptura dari Yayasan Skriptura Indonesia. Kali ini kita akan melihat salah satu teks yang sangat penting dalam kitab suci, yaitu Ulangan 6 ayat 4-9. Bagian ini dikenal sebagai Shema atau Shema, pengakuan dasar umat Israel yang hidup hingga sekarang dan tetap relevan bagi perjalanan iman kita. Kita akan menyelami 3 kata kunci dari bahasa Ibrani, yaitu Shema, Ehad, dan Ahav. Ketiganya membantu kita untuk memahami konsep mendengar perintah Tuhan dalam kitab suci. Mari kita mulai. Kata pertama, Shema. Teks ini dimulai dengan kalimat yang sangat terkenal. Dengarlah, hai Israel. Kata dengarlah diterjemahkan dari kata Shema. Tapi makna Shema jauh lebih luas daripada sekedar menerima bunyi. Dalam bahasa Ibrani, Shema berarti mendengar dengan penuh perhatian, memahami lalu menaati. Bagi orang Ibrani, mendengar tidak pernah berdiri sendiri. Kalau seseorang benar-benar mendengar, ia juga akan menindaklanjutinya. Jadi saat Tuhan berkata Shema, ia mengundang umat untuk merespons. Ini panggilan untuk membuka telinga, membuka hati, dan membiarkan firman menjadi dasar tindakan. Shema mengajak kita menyadari bahwa kehidupan iman bukan dimulai dari melakukan banyak hal, tetapi dari sikap siap untuk mendengar. Bukan mendengar asal lewat, tetapi mendengar yang membuahkan ketaatan. Kata kedua, Ehad. Bagian berikutnya menyebutkan bahwa Tuhan itu Ehad, biasanya diterjemahkan sebagai Esa. Banyak orang memahami ini sebagai pernyataan bahwa Tuhan itu satu. Itu benar, tetapi ada kedalaman tambahan. Kata Ehad dalam bahasa Ibrani juga menggambarkan kesatuan yang utuh. Dalam kitab suci, Ehad dipakai untuk menggambarkan sesuatu yang bisa terdiri dari beberapa bagian tetapi tetap satu dalam kesatuan makna. Misalnya seorang laki-laki dan perempuan yang menjadi satu daging, kata yang dipakai adalah Ehad. Jadi ketika teks berkata bahwa Tuhan itu Ehad, ini bukan hanya pernyataan tentang jumlah. Ini pernyataan bahwa Tuhan adalah pribadi yang utuh dalam kehendak, karakter, dan kuasa. Ia dapat dipercaya sepenuhnya tanpa bagian yang saling bertentangan. Makna Ehad ini menjelaskan mengapa ayat selanjutnya meminta umat untuk mengasihi dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Jika Tuhan itu utuh, maka respons kita juga diharapkan utuh. Kata ketiga, Ahav. Bagian selanjutnya memakai kata Ahav, kata Ibrani untuk mengasihi. Dalam pemahaman modern, kasih sering dipandang sebagai perasaan atau emosi. Tapi Ahav lebih kaya dari itu. Ahav menunjukkan pada kasih yang diwujudkan lewat komitmen, keputusan, dan tindakan. Ketika penulis Ulangan berkata, kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, jiwa, dan kekuatanmu. Ini bukan perintah untuk merasa dekat dengan Tuhan, tetapi panggilan untuk mengarahkan seluruh aspek hidup kepada Tuhan. Dan itu sebabnya pada bagian berikutnya berbicara tentang mengajarkan firman kepada anak-anak, membicarakannya sepanjang hari, menuliskannya di rumah, bahkan mengingatkannya sebagai tanda. Semua itu bukan sekedar ritual. Semua itu adalah bentuk dari Ahav, kasih yang tampak, kasih yang berdampak, kasih yang hadir dalam rutinitas sehari-hari. Sekarang mari kita tarik ketiga kata ini untuk direfleksikan dalam hidup kita. Pertama, Shema mengingatkan kita untuk kembali menjadi orang yang mau mendengar. Dunia kita penuh suara dan gangguan, sampai kita sering tidak sadar kapan terakhir kali kita mendengar firman dengan sungguh-sungguh. Shema mendorong kita menyediakan ruang untuk mendengar dan memperhatikan kitab suci, lalu membiarkan firman itu mentransformasi hidup kita. Kedua, Ehad mengajak kita menaruh kepercayaan pada Tuhan yang utuh dan konsisten. Ketika hati kita terasa kacau oleh banyak kekhawatiran dan ketidakpastian, kita butuh mengingat bahwa Tuhan itu satu dalam maksud dan setia dalam karya. Kesatuan karakter Tuhan memberi pondasi bagi hidup kita yang rapuh dan mudah goyah. Ketiga, Ahav membantu kita mengerti bahwa kasih kepada Tuhan selalu
menuntut wujud nyata. Kasih itu tampak dalam seluruh aspek hidup manusia, mulai dari cara kita bekerja, berkomunikasi, mengambil keputusan, membesarkan anak, atau memperlakukan orang lain. Kasih kepada Tuhan tidak berhenti di ibadah. Kasih itu harus menempel dalam kehidupan sehari-hari. Sama seperti firman dalam teks ini diikatkan pada tangan dan dituliskan di pintu rumah. Ulangan 6 ayat 4-9 mengajarkan bahwa iman bukan hanya soal mengetahui firman, tetapi juga membiarkannya menjadi ritme hidup. Mendengar, mengasihi, melekatkan, dan mengajarkan. Semua ini membentuk cara hidup yang selalu kembali pada Tuhan. Kiranya cuplikan singkat ini menolong kita melihat kembali panggilan hidup untuk dekat dengan firman. Mari kita belajar mendengar dengan hati yang terbuka, percaya pada Tuhan yang utuh, dan mengasihi lewat tindakan yang nyata. Terima kasih sudah menyimak pemahaman Skriptura hari ini. Kiranya damai Tuhan menyertai kita semua. Sampai jumpa di episode berikutnya.